Rasa bangga dan terharu serta ucap syukur diucapkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia saat mengetahui pasangan ganda putri bulu tangkis Indonesia, Gracia Poli dan Apriyani Rahayu, mampu meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 setelah mengalahkan pasangan ganda putri asal China dengan 2 set langsung. Tentu saja kebahagiaan sangat dirasakan oleh Raffi Ahmad yang mengetahui jika pada akhirnya Indonesia dapat mendapatkan 1 medali emas di ajang internasional yang bergengsi Olimpiade Tokyo 2020. Selamat untuk cabang bulu tangkis, untuk atlet-atlet kita. Gue juga udah ngepost di Instagram gue, bangga banget kita bisa dapetin medali emas. Mudah-mudahan bisa terus memotivasi atlet-atlet muda kita bisa di kancah internasional mengharumkan nama bangsa. Melihat perjuangannya seperti apa dari Apriyani dan Gracia itu kan sebelumnya kan sempat jualan sayur dan latihannya pakai raket kayu, Kak. Benar, jadi ini motivasi buat kita bahwa siapapun bisa jadi sukses kalau memang kita punya keinginan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu dari siapapun kamu, nggak. Kita sama-sama manusia, kalau kita punya niat yang bagus pasti kita berhasil. Rasa bangga dan terharu juga sangat dirasakan oleh Thalita Latif yang mengaku dekat dengan Gracia Poli, manakala pernah bekerja sama bersama dengan Gracia. Ketika pernah bekerja dalam satu proyek bersama pun, Thalita Latif mengatakan jika dirinya menilai sosok Gracia Poli yang humble, periang, dan juga memiliki sifat tidak menyerah dalam menggapai sesuatu. Maka dengan diraihnya medali emas tersebut, membuat Thalita Latif bangga dengan pencapaian ganda putri bulu tangkis karena telah menyumbangkan Indonesia 1 medali emas. Senang banget, karena aku kenal Grace kan udah cukup. Maksudnya gini, aku kenal karena kita ketemu di kerjaan. Aku pernah mewawancarai dia dulu gitu. Jadi pas dia sekarang tiba-tiba bisa bawa emas buat Indonesia, itu menurut aku kayak wah gila sih, terharu, bangga gitu. Kayak akhirnya nih badminton Indonesia tuh bangkit lagi gitu loh. Kita kan udah lama ya kayaknya bidang-bidang olahraga di Indonesia ini banyak sekali yang bagus potensinya, tapi kok kayaknya tenang-tenang aja nih gitu. Tiba-tiba nih di Olimpiade yang sekarang nih kayak dapat emas, pokoknya bagus gitu prestasinya. Jadi bangga banget sih aku. Aku sempet DM-an juga sama Grace. Kayak oh my god, aku semangatin dia dari yang kemarin kan dia mau masuk terus kan, kayak aku bilang semangat ya, gila, aku bangga banget loh, terharu banget loh, gila. Dengan prestasi yang dia yang dia udah cetak gitu sampai akhirnya dia bisa menang tuh. Gini, sebenarnya kalau pribadi lebih dalam lagi, aku nggak sedekat itu gitu loh, karena kita ketemunya di dunia pekerjaan ya gitu. Jadi sejauh yang aku tahu, sejauh yang aku pernah mewawancarai dia sebagai seorang host gitu, Grace itu orang yang sangat humble, terus semangat gitu loh. Gimana sih ya, orang yang humble, periang, semangat gitu. Jadi kayak seru aja, dan aku orangnya juga kayak gitu. Jadi pada saat dulu kita ketemu tuh jadul banget, dulu saya punya acara gitu, dulu dia datang jadi bintang tamu dan kita tuh seru-seruan di situ gitu, ada Omes juga, kita ngobrol heboh-heboh gitulah. Tiba-tiba sekarang ngelihat dia bisa berprestasi sekeren itu, ibaratnya itu sejarah ya buat Indonesia gitu kan. Jadi kayak gila sih, bangga banget, gila dia ibaratnya keren banget sih loh gitu. Pada akhirnya, masyarakat Indonesia mengetahui pasangan ganda putri Gracia Poli dan Apriyani Rahayu berhasil mengalahkan pasangan ganda putri asal China. Rasa bahagia dan teriakan syukur dan rasa haru dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan tentu saja yang membuat seluruh masyarakat Indonesia merinding haru bahagia ketika bendera merah putih naik diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maka seperti inilah rasa bahagia dan bangga turut dirasakan oleh Sandiaga Uno dan Hotman Paris atas kemenangan pasangan ganda putri Gracia Poli dan Apriyani Rahayu setelah mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Atas nama semua di sini saya ingin mengucapkan selamat kepada Gracia dan Apriyani yang sudah memenangkan medali emas untuk Indonesia. Mudah-mudahan ini semangat kita bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together, Holy Wings, yes, we can do it. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagaimana tadi Pak Menteri, kita berterima kasih, bersyukur nama bangsa Indonesia kembali mencuat di dunia internasional dengan dapatnya medali emas tersebut. Bangga Bang Hotman seperti
apa sih Bang? Ya bangga lah, saya termasuk orang yang sangat bangga atas prestasi. Saya juga adalah dari daerah berhasil menaklukkan Jakarta juga karena prestasi. Ya jadi itu semua prestasi kita, banggakanlah hal-hal seperti itu. Ya. Abang kan suka bagi-bagi yang berprestasi yang kali ini. Ini mau ngasih Apa? Ada apa nih Bang, apresiasi begitu kan Abang. Kali ini akan ada niat mau ngasih sesuatu apa gitu Bang? Lagi dipikirkan. Ucapan selamat atas keberhasilan pasangan ganda putri Indonesia meraih medali emas di ajang Olimpiade Tokyo 2020 datang dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Eriska Rein dan Boy Hamzah yang begitu bangga dan terharu atas pencapaian Gracia Poli dan Apriani Rahayu meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Hai, aku Eriska Rein. Aku mau mengucapkan selamat untuk Indonesia, untuk Gracia Poli dan juga Apriani Rahayu. Sangat senang dan bangga banget melihat Indonesia bisa mendapatkan medali emas dalam ganda putri. Bener-bener sebuah sejarah baru, ikut senang banget, nontonnya juga deg-degan, haru banget tadi ngelihat pas apalagi ketika bendera Indonesia dinaikkan, terus abis itu lagu Indonesia Raya juga mulai dikumandangkan, dan itu nggak cuman di sana atau mereka yang nangis, tapi kita yang nonton juga jadi ikut nangis dan terharu banget. Bener-bener keren banget. Pokoknya sekali lagi ikut senang yang pastinya. Selamat untuk Indonesiaku. Terima kasih Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Congrats! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang sudah mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo dalam cabang olahraga badminton ganda putri. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, semoga bisa dipertahankan. Penerus daripada Ibu Susi Susanti ya. Kita tahu dulu atlet badminton kita untuk perempuan, dan semoga juga untuk atlet-atlet Indonesia lainnya tetap semangat bisa mendapatkan medali-medali emas berikutnya. Pertahankan, juara! Perasaan serupa yang kini sedang dirasakan oleh pasangan ganda putri Indonesia juga pernah dirasakan oleh Susi Susanti, manakala pada akhirnya meraih medali emas pada tahun 1992 di ajang Olimpiade Barcelona. Dan untuk pertama kalinya juga, dirinya menjadi atlet pertama yang menyumbangkan emas untuk negara Indonesia. Maka seperti inilah yang dirasakan oleh Susi Susanti ketika pada saat itu meraih medali emas dan merasa haru, bangga dan bahagia menyumbangkan emas untuk pertama kalinya bagi bangsa dan negara Indonesia. Iya, jadi 92 itu adalah momen yang paling nggak mungkin dilupain lah. Ada keharuan, ada kebanggaan, dan ada kebahagiaan tersendiri. Karena keikutsertaan Indonesia dalam Olimpiade itu setelah kalau nggak salah 59 tahun ya, itu nggak pernah dapat medali emas. Mungkin medali perak yang paling tinggi, yaitu dari Sri Kandi kita ya, tahun 88. Nah, 92 itu adalah kesempatan pertama bulu tangkis itu bergabung di Olimpiade. Dan ini kesempatan buat kita, karena bulu tangkis kan kita tahu bahwa prestasi bulu tangkis Indonesia cukup baik kalau di dunia. Dengan bergabung ini menjadi satu kesempatan. Nah, kesempatan ini betul-betul membuat saya termotivasi. Tapi tentunya kan nggak mudah, kita harus melewatin dulu bagaimana babak kualifikasi untuk bisa lolos ke Olimpiade. Nah, pada saat kita ada kualifikasinya ada kualifikasi, sama juga di tahun ini ada kualifikasi untuk Olimpiade seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu tentunya juga harapan masyarakat kan tertumpu pada bulu tangkis, dan waktu itu memang saya menjadi salah satu andalannya. Jadi itu betul-betul menjadi tanggung jawab, beban, ketegangan, campur aduk deh ya di situ. Tapi ya saya menerimanya dengan positif bahwa bukan pastinya beban, tapi buat saya bahwa kepercayaan masyarakat dan harapan masyarakat terhadap saya besar sekali. Dan di situ saya bisa betul-betul menuntaskan tugas saya dengan baik, mempersembahkan emas pertama untuk Indonesia. Saya merinding tuh, bisa lihat ini serius gue merinding. Ini diceritain doang tuh. Jadi merinding. Satu keharuan, kebanggaan. Kalau biasanya di Olimpiade itu di Atlet Village selalu kan lagu negara-negara lain yang berkumandang. Kalau bendera kita kan ngeliatinnya aduh kapan ya gitu ya. Jadi pada saat saya bisa mengibarkan merah putih itu benar-benar satu perasaan yang keharuan yang luar biasa ya. Akhirnya saya juga nggak sadar juga saya netesin air mata karena sebagai anak bangsa, aduh saya bisa berbuat sesuatu untuk membanggakan Indonesia. Betul. Mendengarkan Indonesia Raya yang kalau dibilang tuh nggak pernah gitu loh.
Jadi ini betul-betul kebanggaan. Pertama kali di Olimpiade. Pertama kali loh. Dan yang mungkin kalau dibilang membanggakan saya juga, yang sebelumnya orang tidak mengenal Indonesia. Ya. Mereka lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Jadi mereka selalu nanya, Indonesia mananya Bali ya? Loh, Bali itu di dalam Indonesia. Tapi setelah saya juara, kebetulan bersama mantan pacar ya, ya. Itu yang paling hebat. Posisi Indonesia ada di 12 besar dunia. Ada 20 besar dunia. Jadi negara-negara, loh ada namanya negara Indonesia. Akhirnya mereka tahu ada Indonesia. Iya, jadi dulu saya suka lihat di YouTube kan, apalagi yang pasti Barcelona itu, dan saya tahu juga sempat baca kalau Cisusi dari kecil juga udah dapat juara-juara junior itu udah banyak banget. Jadi bukan hanya yang di Olimpiade Barcelona itu, tapi saya mau tanya nih Ci, terakhir kali Cici sebelum Cici memutuskan untuk apa namanya ya? Gantung raket. Gantung raket itu di turnamen apa, Ci? Jadi tahun 98, Cici terakhir pertandingan itu ada di Singapore Open. Tahun 98. 98. Oh, ya, 98. Jadi rencana sebetulnya kan terakhir satu lagi yang belum dapat, yaitu Asian Games ya. Oh iya, Asian Games. Saya merit 97, saya pikir 98 akhir tuh itu penutupan saya dapat Asian Games. Aduh, sempurna banget karena semua kan udah dapat ya. Tapi ya Tuhan berkehendak lain ya. 98 Agustus di Singapore Open itu sebetulnya saya nggak tahu juga. Saya main di final udah nyeplit dalam keadaan hamil. Itu yang memutuskan saya akhirnya mundur. Oh tuh berarti kalau udah Cisusi bilang tinggal Asian Games doang, terus dan itu split pas hamil, nggak bisa ngebayangin dia. Tapi Cisusi merasa cukupkah untuk mendapatkan semuanya? Saya, iya pastinya sebagai manusia kayaknya kalau ambisi sih, aduh satu lagi nggak sempurna ya. Tapi kita juga menyadari kesempurnaan itu milik yang di atas. Jadi satu gelar yang mungkin saya nggak dapat digantikan dengan seorang anak. Dan sebagai wanita tentunya ini jadi satu kesempurnaan lah. Itu penghargaan yang paling hebat ya Ci, mungkin menjadi seorang ibu. Jadi pasnya dari tadi juga saya senang banget bisa ketemu Cisusi, terus karena memang sejak dulu dari Pangandaran ibu saya suka bulu tangkis dan dia sangat suka sekali sama Cisusi. Nanti saya akan sampaikan salamnya. Dan saya udah foto juga tadi, tapi pastinya senang banget. Ini kan jarang sekali saya bisa ketemu Cisusi, jadi pastinya senang banget. Nah, Cisusi ini gimana nih ketemu dengan Wow. Ternyata orang Sunda sama kita. Iya, ternyata kita satu kampung, selembur kalau orang Sunda bilang gitu. Jadi saudara sekampung, ternyata ketemunya di Jakarta. Dan saya lihat, wah Cakra luar biasa sekali ya, sebagai sama-sama orang Sunda nih yang udah ngetop deh, tapi jalurnya berbeda. Kalau Cakra kan jago nyanyi gitu. Jadi memang saya juga dulunya ingin jadi pemain bulu tangkis, cuman kesampaian. Jadi dari megang sama, jadi megang raket pindah ke megang mic. Jadi tapi ya sangat-sangat senang kalau akhirnya saya bisa ketemu, terus Sundanya masih kental juga Cisusi, jadi